warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wawan, Bu Yanti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Pak, Ibu. Baik, Pak Wawan nih, saya sebagai observer yang Iya, nanti akan mengobservasi coaching yang akan Bapak lakukan iya, dengan Ibu Yanti, Pak ya. iya Pak. Sebelum coachingnya dilakukan, ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Ayo kita diskusi saja sebelum nanti Bapak melaksanakan coachingnya, Pak ya. Iya, iya Pak. Mohon Silakan Pak. kesediaannya, Pak. Iya, siap Pak. Baik, yang pertama nih Pak, ya, dalam melaksanakan observasi nanti itu kan ada rubrik penilaian di Iya, LMS yang sudah disediakan. Nah, kira-kira nih Bapak dengan Ibu sebagai coachingnya itu sudahkah Bapak Ibu berdiskusi tentang rubrik penilaian yang ada di LMS? sudah Pak, saya sudah melaksanakan diskusi dengan Ibu mengenai hal-hal apa saja yang akan menjadi penilaian di dalam praktik coaching yang akan kita laksanakan ini, dan sebaiknya seperti apa gitu ya kita nanti dalam coaching itu. Sudah saya amati juga dalam rubriknya dan telah saya konfirmasikan kepada Ibu Yanti sebagai coachingnya begitu Pak. Nah, oke, siap, siap. Mantap ya. Nah, oke. Kemudian nih setelah ada kawan tadi lihat rubriknya, Bu Yanti sudah meneliti atau memperhatikan rubrik penilaiannya. Iya, Saya ingin bertanya ke Pak Wawan nih, silakan Pak, kira-kira nih silakan. Pak Wawan dari tiga kompetensi yang ada dalam praktek coaching, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching Bapak kali ini? Iya, terima kasih Pak. Dalam kompetensi coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang harus menjadi tolak ukur atau yang harus dikembangkan gitu Pak ya, yang harus dikuasai oleh Ya, kita, yaitu present, kemudian present atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak ya. Saya betul. melihat dan memperhatikan dari tiga kompetensi ini bahwa ada yang paling penting untuk saya kembangkan, yang paling spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena di sini untuk mengajukan pertanyaan ini kan ya gampang-gampang susah sebenarnya seperti itu. Jadi untuk Ya, betul. menuju pada penggalian kompetensi itu kita eh, perlu untuk memikirkan pertanyaan apa yang paling pas, paling tepat agar potensi dari coach itu bisa muncul gitu Pak. Seperti itu Pak. Siap, siap. Siap. Jadi titik poinnya ada di menanyakan pertanyaan berbobot ya Pak Wan ya. Iya, iya Pak gitu Pak. Nanti kita lihat ya. Iya. Berikutnya nih Pak Wan, dari kompetensi tadi nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Iya. ingin Bapak kembangkan supaya nanti ketika saya mengobservasi saya punya titik yang oh ini nih yang ingin Bapak kembangkan itu yang ini. Nah, itu saya akan lihat apakah itu muncul atau tidak gitu, Pak. Iya, ya Pak ya. Nah, bagian yang mana nih Pak yang ingin Bapak secara spesifik lagi? Yang lebih spesifik lagi Pak, dari tiga kompetensi itu kan tadi Hmm? yang saya rasa itu yang perlu untuk ditingkatkan itu kan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah saya rasa ini untuk Betul. dapat mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu ada mendengarkan aktif yang lebih bagus dan juga present yang lebih baik Pak ya. Jadi saya lihat Pak ya. Jadi sebenarnya intinya itu bahwa untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot ini, untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya harus pandai-pandai dalam uh, mengamati coaching gitu ya. Jadi kesadaran saya itu harus penuh. Jadi present ini Pak yang lebih spesifik Pak. Jadi dalam present ini saya harapkan bahwa saya bisa memperhatikan, karena present itu kan sebenarnya bukan hanya kita melihat saja gitu atau mendengar gitu. Tapi juga ini fokus Iya. pikiran kita, kejiwaan kita itu benar-benar fokus pada apa yang menjadi jawaban Koci, juga apa yang mungkin potensi-potensi yang bisa muncul dari jawaban itu yang bisa saya gali. Jadi present itu Pak yang lebih spesifik lagi Pak. Oke, baik Pak. Mantap kawan, luar biasa. Nanti akan saya titik poinkan, akan saya garis bawahi bagian kehadiran penuhnya ya. Iya ya Pak. Ya, Keadaan penuh. ya. Yang saya juga ingat
perhatikan sekarang kepada Pawan di dalam cooking yang Pawan gestur tubuhnya, kemudian tatapan matanya, intinya diperhatikan supaya nanti muncul indikator dari kehadiran penuh yang Pawan maksudkan. Ya, Pawan ya? Ya, Selamat, Pak. Pawan. Nah, terakhir nih Pawan, sebelum Ya. kita mulai ke observasi, indikator dari apa sih yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang saat ini ingin di Pawan laksanakan di dalam coaching kali ini? Nah, indikator dari pengembangan yang akan saya laksanakan itu, yang ingin tercapai itu, indikatornya itu Pak, bahwa benar-benar tumbuh gitu, tumbuh dalam diri saya sebagai coach ini, kompetensi yang seharusnya di dalam present, dalam kehadiran penuh itu benar-benar tepat, harus bagaimana gitu. Jadi nanti tampak dalam indikatornya itu bahwa saya bisa ya minimal mungkin pandangan mata dulu ya Pak ya, pandangan mata dulu, kemudian juga tanggapan saya yang menunjukkan bahwa saya bisa memperhatikan. Jadi indikatornya seperti itu Pak, bahwa benar-benar perhatian saya itu tidak terganggu oleh hal yang lain gitu Pak. Seperti itu Pak tampak indikatornya. Nah, oke, siap. Baik, Pawan. Sudah luar biasa sekali nih. Sepertinya Pawan sudah benar-benar siap melaksanakan coaching kali ini. Ya. Saya persilakan Pawan untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Yanti. Jangan lupa topik yang sudah didiskusikan itu diingat-ingat lagi supaya nanti dalam coachingnya bisa mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal. Ya, baik Pak, terima kasih. Bu Yanti, selamat coaching. Ya. Silakan dimulai. Ya, terima kasih semuanya Pak. Ya, mari kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti, bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, kabarnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya senang Ibu bisa kembali bersua dengan Ibu di sini. Sebagaimana perjanjian yang telah kita sepakati bahwa kita akan melakukan percakapan dengan Ibu ya Bu ya, melalui daring. Pertama yang akan saya ingin ketahui itu adalah apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan ini Bu? Ya, saya itu memiliki permasalahan ini Pak di kelas dan sekolah ya, tentang penanggulangan. Jadi anak-anak itu walaupun disediakan tempat sampah gitu, tetap saja membuang sampahnya di mana saja gitu Pak, kadang di kolong meja gitu, sampah bekas jajannya ya gitu. Jadi saya ingin bagaimana ya Pak cara menanggulanginya gitu. Ya Bu ya. Hasil apa ya Bu nanti setelah kita melakukan percakapan coaching ini Bu ya, yang ingin dicapai, hasilnya seperti apa Bu? Ya, saya ingin menemukan solusinya ya Pak. Bagaimana solusi menanggulangi sampah bekas jajan siswa gitu, supaya tidak berserakan di mana saja gitu. Nah, mengenai penanggulangan sampah ini ya Bu, kan anak-anak itu jajan ya Bu ya ketika istirahat atau sebelum masuk atau mungkin setelah masuk juga, setelah selesai pembelajaran gitu, jajan. Apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang jajan ini? Apa yang Ibu lakukan kepada anak-anak yang jajan ya Bu ya? Bagaimana seperti itu Bu? Yang pertama yang saya lakukan, selain memberi pengertian ya supaya membuang sampah pada tempatnya, lalu
lalu sekolah juga sudah menyediakan tempat sampah yang 3 warna itu ya Pak, yang organik, anorganik itu. Saya ingin, kemarin saya mendapat ide ya Pak, bagaimana kalau anak-anak membawa tempat bekal dari rumah, tempat Iya, iya. bekal dan minum, supaya ketika jajan anak itu membawa tempat bekal, nggak sampah plastik gitu, jadi langsung ke tempat bekal itu misting gitu ya Pak ya, Iya, misting iya. dan tumbler gitu Ya, Bu. Pak. Ibu, seberapa penting Ibu ya, menurut Ibu, seberapa penting anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya, Bu? Atau misalnya seberapa penting tujuan yang Ibu ingin capai itu menurut Ibu? Kalau misalnya melihat skala 1 sampai dengan 10 gitu Ibu ya. Coba bagaimana Bu? Ya, ya, menurut saya sangat penting sekali ya Pak, karena sampah itu sangat berhubungan dengan kesehatan ya Pak. Kalau lingkungannya kotor kan serangan anak-anak juga, selain diserang kuman itu ya dari lalat, dari nyamuk, mereka juga tidak nyaman untuk belajar ya Pak, mungkin merasa kotor, merasa jijik gitu Pak. Iya, Jadi iya. menurut saya sangat penting sekali penanggulangan sampah itu Pak. Sampah seperti apa yang ada di sekolah Ibu? Jenis-jenisnya misalnya apa saja gitu Bu yang biasanya jadi sampah di sana Bu? Ya, ya. Kebanyakannya sih ya Pak, sampah plastik ya. Plastik itu bekas jajanan yang di pinggir sekolah atau pinggir jalan ya. Rata-rata sampah plastik Pak, dan sampah plastik itu kan tidak bisa didaur ulang ya Pak. Iya, iya. Gitu Pak. Iya Bu ya. Ibu coba apa yang biasanya anak-anak lakukan Bu di ketika jajan itu gitu? Setelah jajan itu mereka itu membuang sampahnya biasanya kemana saja gitu Bu, selain ke tadi kolong bangku dan lain sebagainya Bu? Iya, iya. Iya. Jadi anak-anak itu kalau jajan kan suka dibungkus pakai plastik ya Pak, Iya, jajan apapun, minuman atau makanan, dan mereka itu di kolong bangku, di depan kelas, malahan ada tempat sampah tuh mereka taruh di pinggir tempat sampah gitu. Jadi bukan di dalam tempat sampah, tapi di luar tempat sampah. Padahal tempat sampah ada gitu Bu ya? Padahal tempat sampahnya ada ya Bu ya di Iya, sana, iya. tapi apa Iya, iya. tempat sampahnya sudah penuh atau menurut Ibu apa sebabnya anak-anak membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya, itu menurut Ibu apa sebabnya Bu? Iya, iya. Selama ini yang saya perhatikan tempat sampahnya masih kosong ya Pak. Ya ada yang penuh, ada juga yang kosong. Nah, mungkin kesadaran dari anak tersebut ya Pak, kesadaran dirinya. Iya, iya. Jadi kalau membuang sampah itu harus selalu disuruh-suruh gitu, bersihkan Iya. sampah baru gitu. Jadi ya kesadaran diri mereka sendiri. Nah, mengenai kesadaran diri anak Bu, apa yang telah Ibu usahakan untuk meningkatkan kesadaran diri anak ini Bu? Selama ini apa yang Ibu telah usahakan untuk meningkatkan kesadaran ini? Yang selama ini saya lakukan, yang pertama saya selalu memberi pengertian kepada anak-anak, menjelaskan akibatnya apa nih kalau kalian tidak begitu, akibatnya apa, kalau kalian begini akibatnya apa gitu. Yang pertama memberi pengertian, yang kedua saya mengajak berkolaborasi dengan sesama rekan Iya. guru yang ada di sekolah, guru kepala sekolah, tentang bagaimana penanggulangan sampah ya. Iya, Bu. Terus menyadarkan anak-anak bahwa sampah itu kotor gitu, harus bagaimana. Nah, terus selanjutnya saya berkolaborasi dengan orang tua murid. Jadi
jangan sampai di sekolah diberi pengertian, Hmm. tapi di rumah pas pulang ke rumah anak lupa lagi buang sampah kemana. Nah, Iya, iya. jadi penting kayaknya kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua di rumah. Ibu, Gitu, Pak. murid-murid kita itu kan tentunya lebih dari mungkin lebih dari 20 orang ya Bu ya, atau banyak ya Bu ya, apalagi di SD Ibu mungkin ada puluhan atau ratusan anak. Ya, ya. Nih, Ya. Ibu kan telah melakukan beberapa upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak itu. Ini kan dengan jumlah anak yang banyak itu Bu, coba seperti apa Bu sebaiknya Ya. atau bagaimana menurut Ibu, seperti apa menanamkan kesadaran melalui nasihat tadi Bu ya, nasihat atau lain sebagainya yang Ibu ceritakan itu, dengan agar bisa mengena pada seluruh anak Bu, karena anak kan banyak gitu. Em, apa realnya atau seperti apa menurut Ibu yang sebaiknya gitu Bu, Ya. untuk cara menanamkan eh, pemberian itu Bu. Ya. Kalau melihat jumlah anak yang banyak itu Ya. seperti apa Bu? Ada- Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, memang banyak sekali jumlah anak di sekolah saya itu sekitar 280 orang, Pak. Jadi tadi selain saya kolaborasi dengan sesama rekan guru, juga saya akan selain memberi pengertian ya Pak, saya akan menganjurkan kepada anak untuk membawa tempat bekal makan dan minum dari rumah. Ya, Jadi ya, ya. selain bekalnya juga, misalkan anak tidak membawa bekalnya juga, membawa tempatnya saja. Jadi dia jajan bisa ke tempat makannya itu langsung. Oh gitu ya Bu ya. Mungkin dengan cara itu sampah plastik juga bisa berkurang. Iya. Jadi selain penjelasan Ibu ya, juga menyuruh anak untuk membawa tempat Ya. sampahnya sendiri Ibu ya, seperti itu Ibu ya. Apakah ada hal lain Bu yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi atau mewujudkan tujuan Ibu itu? Apakah ada hal lain selain yang tadi Bu? Apakah ada terpikir hal lain gitu Bu? Coba Bu. Ya, mungkin yang tadi akan saya coba, Pak, kan belum saya coba ya. Saya akan mencoba menyuruh anak membawa tempat bekal makan dan minum dari rumah, sehingga dia jajan minuman pun dia ke tempat minumnya gitu, nggak ke plastik gitu. Ya, ya. Tentunya selain kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua. Ya Pak. Apakah Ibu pernah mungkin menanyakan alasan pada anak mengapa membuang sampah seperti itu, bagaimana Bu? Apakah Ibu pernah menanyakan alasannya, dan alasannya apa katanya Bu seperti itu? Iya. Iya, sering Pak. Saya setiap lihat anak yang buang sampah itu selalu langsung saya tegur alasannya lupa gitu. Lupa atau karena dia merasa nggak kelihatan sama guru atau teman yang lain, jadi merasa ya dia bebas buang sampah itu sembarangan. Ya, menurut Ibu anak ini selain kesadaran dirinya, apalagi Bu yang perlu ditingkatkan Bu? Selain kesadaran dirinya itu, apa sebenarnya pada diri anak yang membuang sampah sembarangan itu, apa yang perlu ditingkatkan Bu? Selain kesadaran diri gitu, menurut Ibu seperti apa? Hal lain apalagi yang sebenarnya yang perlu? Yang perlu disadarkan kepada anak ya Pak. Ya, selain kesadaran dirinya juga kita mengingatkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi nanti anak juga ya dia juga akan timbul rasa malu pada dirinya sendiri seandainya mereka buang sampah sembarangan ya Pak. Iya, iya, iya. Terus juga kebersihan pangkal dari kesehatan.
Jadi ya nanti dalam diri anak mungkin akan timbul rasa takut ya, takut kalau lingkungan kotor nanti sakit gitu. Iya. Nah, jadi selain kesadaran diri juga kesadaran sosial juga ya Pak. Iya. Ya Bu. Bagaimana? Apakah ada solusi lainnya nggak Bu? Selain itu, apakah ada solusi misalnya untuk mencapai tujuan Ibu itu selain yang tadi Ibu ceritakan? Apakah masih ada lagi Bu yang terpikir oleh Ibu gitu Bu? Mungkin saat ini saya akan mencoba itu Pak, akan mencoba menyuruh anak membawa tempat bekal dan minum Pak. Itu yang karena belum saya coba dan itu mungkin yang akan saya laksanakan. Iya Bu. Bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana tadi Bu? Bagaimana komitmen Ibu nanti di masa yang akan datang Bu? Ya. Ya, yang pertama saya akan berkolaborasi ya dengan rekan guru dan mendiskusikannya kepada kepala sekolah ya. Terus setelah saya menyuruh anak membuat tempat bekal dan minum, mungkin itu akan saya masukkan ke dalam keyakinan kelas Pak, keyakinan kelas dan berkolaborasi dengan rekan guru lain supaya dimasukkan ke dalam keyakinan kelasnya. Nah, di situ kan jadi anak mereka akan berkomitmen juga karena mempunyai keyakinan kelas, mereka akan berkomitmen akan melaksanakannya. Iya Bu ya. Adakah orang gitu yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan komitmen Ibu ini? Siapa yang akan dimintai bantuan gitu Bu? Ya, ada Pak. Ya, yang pertama yang akan saya minta bantuan yaitu guru, karena saya guru kelas ya Pak. Saya akan meminta guru bidang ya, guru PJOK dan guru PAI. Nah, mereka akan sama-sama mengingatkan keyakinan kelas tersebut ya untuk membawa tempat bekal makan dan minum. Juga menjaga kebersihan lingkungan ya, supaya tidak ada sampah berserakan. Iya Bu. Adakah target berapa lama waktu untuk mencapai hasil Ibu itu? Ada target mungkin 1 minggu atau 1 bulan atau beberapa waktu gitu Bu, agar lingkungan sekolah Ibu tuh bisa bisa bersih gitu Bu? Adakah targetnya Bu berapa lama? Saya rasa mungkin paling cepat itu 1 minggu ya Pak. Nanti selama seminggu ke depan saya akan lihat hasilnya. Mudah-mudahan di sekolah sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan ya Pak. Jadi dimulai dari besok saya akan menyuruh anak membawa tempat bekal dan minum. Lalu nanti seminggu kemudian saya akan mengevaluasi bagaimana sudah berhasil atau belum. Iya Bu ya. Ya, semoga tujuan Ibu bisa tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selamat ya Bu ya, bagus. Saya dukung dengan doa. Nah, ini sesi percakapan ini, coaching ini mudah-mudahan bisa berhasil Ibu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya di sekolah juga bisa terbantu dengan dengan aksi nyata nanti dalam pelaksanaan mewujudkan tujuan Ibu itu ya Bu ya, untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang bersih itu. Terima kasih Bu, untuk coaching ini kita akhiri ya dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bu Yanti, juga kepada Pak Sofian yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan coaching ini. Silakan mungkin pada Bapak Observer untuk memberikan masukannya Pak. Ya, sama-sama, terima kasih Bapak. Oke. Luar biasa sekali kali ini. Apresiasi
apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Wawan sebagai coach, juga Bu Yanti sebagai coach. Saya sangat nyaman melihat ibu bapak melaksanakan coaching kali ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi diobrolkan dalam coaching itu betul-betul menjadi sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang dalam hal ini Bu Yanti hadapi ya. Hebat Pak Wawan, hebat. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Wawan, setelah saya melaksanakan setelah melaksanakan coaching nih, saya juga ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali dengan Pak Wawan, dengan Ibu Yanti juga. Kepada Pak Wawan dulu nih, saya mau tanya, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi nih, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak. Tadi saya menjawab bahwa indikator itu yang menunjukkan bahwa kehadiran penuh gitu ya Pak ya, bahwa pertama kita minimal kita melihat benar-benar fokus pada coachingnya, kemudian juga ada tanggapan-tanggapan dari kita yang menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan kesadaran kita, dan yang paling penting adalah tadi yang saya lakukan itu bahwa saya benar-benar merasa bahwa memang perhatiannya sudah fokus pada pertanyaan-pertanyaan coaching. Jadi indikator maaf ya, bukan pertanyaan, jadi jawaban, maaf Pak. Saya yang mengajukan pertanyaan, coaching yang menjawab gitu, maaf. Saya fokus pada jawaban-jawaban coaching, mencari kata kuncinya, mendengarkan kata kuncinya, memperhatikan bagaimana gestur coaching ketika menjawab, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa menggali potensi dari coaching tersebut. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi perhatian penuh pada coaching itu atau present itu saya rasakan alhamdulillah ada peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya begitu Pak. Nah, ini indikatornya itu seperti itu Pak. Jadi pandangan, kemudian juga ya tanggapan-tanggapan saya kepada coaching, bahwa kita menunjukkan bahwa kita sedang benar-benar hadir untuk membantu coaching seperti itu Pak. Oke Pak Wawan. Itu kan luar biasa sekali Pak Wawan ya. Yeah. Itu dari apa yang Pak Wawan rasakan nih. Saya mau tanya ke Ibu Yanti nih sebagai coachingnya. Apakah sama Bu perasaannya seperti yang Pak Wawan rasakan barusan ketika Ibu menjadi coaching tadi barusan? Dalam hal kehadiran penuhnya gitu Pak Wawan. Ya, perasaannya hampir sama ya Pak. Tadi ketika mau dimulai coaching, saya terus terang merasa gugup ya Pak, karena saya belum tahu nih kemana nih arah pertanyaannya. Yeah. Tapi ternyata setelah coaching kok saya sendiri yang menemukan solusinya gitu Pak ya. Ya, jadi sekarang perasaannya lebih tenang dan pikirannya lebih terbuka gitu Pak. Oke, mantap. Ya udah betul Pak Wawan, apa yang Pak Wawan rasakan sebagai coaching itu memang dirasakan juga oleh coach ya. Dan saya di sini sebagai observer juga mempunyai beberapa catatan yang tadi saya tulis berdasarkan dari pengamatan yang saya laksanakan. Izinkan saya untuk menyampaikannya bahwa dari catatan saya betul sekali bahwa kehadiran penuh yang nampak menjadi titik dari tadi pengembangan dari yang ingin Pak Wawan kembangkan itu ternyata benar-benar muncul. Indikator-indikator seperti kesiapan Pak Wawan dalam menerima jawaban, fokus dalam setiap pertanyaan, menemukan kata-kata kunci dari pertanyaan, juga gestur tubuh Pak Wawan dari mulai tatapan matanya, kemudian caranya menyapa, caranya bertanya, itu betul-betul menyimbolkan, betul-betul menghadirkan sebuah kesadaran kehadiran betul mengisyaratkan kehadiran penuh Pak Wawan dalam melaksanakan coaching kali ini. Itu Pak Wawan, jadi mantap sekali Pak, sekali. Jadi Pak Wawannya udah merasakan itu, coachingnya juga merasakan itu, dan saya pun yang mengamatinya juga sama sependapat, luar biasa. Baik, terima kasih. Berikutnya nih Pak Wawan, setelah tadi berhasil pada bab tentang kesadaran penuh nih, nanti kalau misalkan ada coaching ke depan, kompetisi apa nih Pak Wawan yang mau Pak Wawan kembangkan selain yang tentang presence tadi ya, karena itu kan Pak Wawan sudah dapat nih, yang presence nih Pak Wawan udah dapat. Nanti untuk kedepannya apa nih yang mau Pak Wawan lebih kembangkan lagi? Ya terima kasih Pak.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari coaching ini adalah untuk menggali potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada di koci. Jadi koci itu kan nanti mengeluarkan ide-idenya, kemudian juga mengembangkan dirinya melalui jawaban-jawaban yang dipancing begitu ya, semacam dipancing oleh pertanyaan-pertanyaan dari coach gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu penting, sangat penting untuk kita miliki gitu Pak. Nah ini walaupun kita ketahui bahwa kesadaran penuh dan pendengaran aktif itu bisa membantu kita untuk mengeluarkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi tampaknya gitu ini ada hal lain yang perlu saya tingkatkan mengenai pertanyaan berbobot ini gitu Pak. Jadi kedepannya saya rasa saya akan lebih banyak lagi belajar mengenai seperti apa yang seharusnya di dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Jadi bagaimana caranya untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, yang lebih terarah, berbobot, bisa benar-benar tepat menggali potensi-potensi yang ada pada coach. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Baik kawan, luar biasa sekali jawaban-jawabannya. Jadi kompetisi berikutnya ingin dikembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dicapai dalam coaching-coaching selanjutnya. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak. Wawan, Bu Yanti, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas coachingnya di hari ini. Tetap semangat. Kita akhiri saja sesi diskusi kita di hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu ya baik, atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.